Ketika Jiang Mu mendekati Jin Zhao dalam keadaan sedikit mabuk, ia dengan jujur mengaku bahwa dirinya masih sepenuhnya sadar. Ia menceritakan bahwa kursus yang dijalaninya telah berakhir, namun justru meninggalkan kebingungan tentang langkah berikutnya. Jiang Mu tak tahu sekolah mana yang harus ia tuju. Jin Zhao tampak murung, lalu menyarankan agar hal itu dibicarakan baik-baik dengan ibunya. Jiang Mu kemudian mengungkapkan bahwa sang ibu tidak menginginkannya tetap tinggal dan berharap ia ikut pindah ke Kanada. Ia menyadari jika benar-benar pergi, perpisahan itu tidak akan singkat. Dalam kondisi emosi yang tak lagi bisa ia tahan, Jiang Mu tiba-tiba mencium Jin Zhao. Jin Zhao terkejut, namun akhirnya membalas ciuman itu. Keduanya larut dalam perasaan yang mengalir begitu kuat hingga nyaris kehilangan kendali karena gairah itu berlangsung lama, sebelum suara orang lain memanggil mereka untuk makan menghentikan segalanya. Jiang Mu langsung menjauh, kembali ke tempat duduk dengan wajah gelisah dan mata yang mulai berkaca-kaca. Keadaan itu disalahartikan oleh orang-orang sekitar, seolah Jiang Mu baru saja dimarahi. Jin Zhao memilih diam dan duduk di sampingnya, sementara suasana kembali dibuat santai oleh yang lain. Sepanjang kebersamaan itu, Jiang Mu merasa sangat gugup, pikirannya terus kembali pada apa yang baru saja terjadi. Saat obrolan berlanjut tentang rencana hiking beberapa hari ke depan, ia hanya mengangguk pelan meski hatinya jauh melayang. Tanpa sengaja, tangan Jin Zhao menyentuhnya. Jiang Mu terkejut dan refleks mencubit jari Jin Zhao karena panik. Meski menahan rasa sakit, Jin Zhao justru menggenggam tangan Jiang Mu dengan lebih erat. Wajah Jiang Mu memerah, napasnya tidak teratur, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari perasaannya sendiri. Ketika kembang api mulai menghiasi langit, semua orang menikmatinya dengan bahagia. Jiang Mu dan Jin Zhao saling memandang, mata mereka berbinar, seolah perasaan di antara mereka kini tak lagi bisa disangkal. Setelah acara selesai, Jin Zhao mengantar Jiang Mu ke rumah ayahnya. Karena tangga yang panjang, ia membiarkan Jiang Mu naik ke punggungnya dan menggendongnya sampai depan rumah. Ia mengingatkan agar mereka membicarakan semuanya kembali saat Jiang Mu benar-benar sadar. Namun Jiang Mu tak ingin berpisah. Ia memeluk Jin Zhao erat-erat. Jin Zhao membalas pelukan itu, lalu menggendong Jiang Mu ke kamar, membaringkannya dengan hati-hati, melepas sepatu, dan menyelimutinya. Saat hendak pergi, Jiang Mu tiba-tiba membuka mata, menyentuh wajah Jin Zhao, tertawa kecil, lalu kembali tertidur. Jin Zhao tersenyum pelan dan pergi dengan perasaan campur aduk. Keesokan harinya sekitar tengah hari, Jiang Mu terbangun dengan kepala berat akibat mabuk. Ingatannya langsung kembali pada malam sebelumnya, saat ia mencium Jin Zhao. Kesadaran itu membuatnya terkejut hingga berteriak kecil. Ia mencoba menenangkan diri dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, meski dalam hati ia tahu dirinya sadar saat itu. Jin Zhao telah memintanya untuk berbicara kembali, namun Jiang Mu justru bingung harus memulai dari mana. Ia mencari ponselnya, ragu antara menelepon atau mengirim pesan. Setelah bimbang cukup lama, ia akhirnya mengirim pesan singkat bahwa dirinya sudah bangun. Jin Zhao membalas bahwa ia masih sibuk dan memintanya menunggu di garasi. Pesan itu membuat Jiang Mu senang berlebihan hingga melonjak di atas tempat tidur. Jiang Mu datang ke garasi membawa banyak camilan, membagikannya pada para mekanik, lalu menunggu di dalam. Mereka mengatakan Jin Zhao belum datang. Pesan berikutnya masuk, menyebutkan bahwa Jin Zhao akan pulang terlambat dan memintanya bersabar. Hari berganti malam. Jiang Mu tetap menunggu, duduk sendiri di ayunan. Hingga akhirnya Jin Zhao tiba. Mereka hanya saling memandang, tanpa kata. Jiang Mu mengikutinya ke kamar. Jin Zhao menyadari banyaknya camilan yang dibawa Jiang Mu, lalu masuk ke kamar mandi. Jiang Mu menunggu sambil menyalakan televisi. Saat suara shower berhenti, ia cemberut dan sengaja mengabaikannya. Jin Zhao hanya tersenyum dan mengambil kopi. Suasana menjadi canggung. Jiang Mu mengangguk saat ditanya apakah ia sudah sadar sepenuhnya, memberi isyarat tak ada yang ingin dibahas. Jin Zhao lalu menyinggung kejadian malam sebelumnya yang mungkin terlalu tiba-tiba. Jiang Mu akhirnya mengakui bahwa ia tidak menyesal, meski masih bingung dengan perasaannya sendiri. Ia menunduk malu, memainkan jarinya. Jin Zhao lalu mengambil sebuah kotak dari laci. Di dalamnya terdapat sebuah liontin.
Ia menjelaskan bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar serius pada siapapun, dan jika ia sudah mengambil keputusan, tidak ada ruang untuk ragu. Jiang Mu menegaskan bahwa ia pun tidak akan mengubah keputusannya. Jin Zhao mengenakan liontin itu ke leher Jiang Mu. Jiang Mu menyadari bahwa liontin tersebut adalah pemberian terakhir dari ibu Jin Zhao, satu-satunya kenangan yang tersisa. Dadanya terasa sesak oleh haru. Setelahnya mereka kembali larut dalam ciuman En Zhao langsung menyambar bibir Jiang Mu. Ia sangat bergairah, mereka larut dalam kenikmatan pada malam itu. Jin Zhao sangat geragas. Setelahnya Mu pulang ke rumah, namun perasaan Mumi tak dapat dihindari. Ia mengingat semua momen dan sangat rindu pada Jin Zhao, padahal mereka baru saja bertemu. Ia tak bisa menahan dirinya jauh-jauh lagi dari Jin Zhao. Oleh karena itu ia mengirim pesan pada Jin Zhao. Tak lama suara pintu dari luar terdengar. Mu segera keluar, ternyata sang pujaan hatinya sudah berada di hadapannya, namun mereka terhalang oleh ayah yang tiba-tiba keluar. Dan Mu sengaja bersembunyi. Mu mengikuti Jin Zhao hingga ke dapur. Pasangan ini sekarang tak bisa jauh-jauh lagi. Tak mengenal tempat lagi mereka berciuman di dapur. Mu sengaja menjatuhkan anggur agar mereka bisa duduk untuk berciuman. Momen itu terhenti saat ayah kembali memanggilnya. Mereka pura-pura normal di hadapan ayah. Tak lama Jin Zhao juga pergi lagi keluar. Ternyata Jin Zhao menyuruh Mu keluar balkon dan melihatnya di luar yang berada di jalan. Tak lama bagasi mobil dibuka, ternyata Jin Zhao mengeluarkan balon yang begitu banyak dan balon itu berterbangan pergi. Mu terhibur dan bahagia dengan perlakuan Jin Zhao yang begitu perhatian. Mu juga terharu, perasaan yang dulunya hanya kasih sayang adik kakak, namun kini setelah dewasa perasaan itu berubah lebih liar, namun tak pernah bisa dibendung lagi karena telah berkembang menjadi cinta orang dewasa. Suasana hangat ketika Jiang Mu membantu Jin Zhao mengenakan celemek. Jiang Mu menatap pantulan dirinya di cermin sambil tersenyum kecil, jelas menikmati momen sederhana itu. Mereka lalu memasak bersama, berdiri berdekatan, menciptakan pemandangan yang terasa begitu alami, seperti pasangan suami istri yang sudah lama hidup berdampingan. Jin Zhao terus membantunya dengan sabar, sementara Jiang Mu sesekali mencicipi masakan, terlihat semakin percaya diri dan nyaman berada di dapur. Saat Jiang Mu mencoba menambahkan saus, botol yang ditekan terlalu kuat justru menyemprot pakaian Jin Zhao. Jin Zhao pergi ke kamar untuk berganti pakaian, dan Jiang Mu ikut masuk setelah memastikan api kompor telah dikecilkan. Di kamar, Jin Zhao mencari baju bersih sementara Jiang Mu memperhatikannya sambil bercanda. Refleks menutup mata ketika Jin Zhao melepas bajunya, meski diam-diam tetap mengintip. Jin Zhao menarik Jiang Mu mendekat, membuatnya duduk di pangkuannya, lalu memintanya sendiri yang mengenakan kaos. Jarak mereka kian dekat, napas terasa saling bersinggungan, hingga Jin Zhao hampir menciumnya. Namun momen itu terhenti mendadak ketika anggota keluarga lain mulai berdatangan. Jiang Mu cepat-cepat menutup mulut Jin Zhao agar tidak ketahuan. Ibunya memperhatikan dapur yang masih menyala dan tampak berantakan. Jiang Mu mematikan lampu kamarnya, membuat ibunya mengira ia sudah tertidur. Dalam kepanikan, Jiang Mu meminta Jin Zhao bersembunyi, tetapi Jin Zhao justru tetap tenang, seolah tak ada yang perlu disembunyikan. Ia bahkan menggoda Jiang Mu yang terlihat gugup, membuat wajah Jiang Mu semakin memerah. Lampu kembali dinyalakan dan Jin Zhao keluar kamar untuk menyerahkan tablet yang diminta. Jiang Mu muncul tak lama kemudian, disaksikan oleh adik Jin Zhao yang mulai menyadari kedekatan mereka. Malam itu keluarga berkumpul untuk makan bersama. Jiang Mu memuji masakan ayahnya dengan antusias, sementara suasana makan malam terasa hangat dan utuh seperti keluarga besar yang saling terikat. Percakapan ringan mengalir, termasuk kenangan masa kecil Jiang Mu dan Jin Zhao yang selalu bersama. Candaan dan godaan membuat Jiang Mu semakin tersipu, terlebih saat perasaannya mulai terbaca oleh anggota keluarga lain. Keesokan harinya, mereka menghabiskan waktu bersama di halaman dan area pantai. Semua tampak bahagia, berfoto bersama, memancing, dan menikmati udara segar. Jiang Mu kesal karena tak berhasil menangkap ikan, sementara ayahnya justru berhasil dan mendapat pujian.
Ibunya kemudian pergi menghadiri urusan lain bersama anggota keluarga yang lain. Saat suasana mulai sepi, Jin Zhao dan Jiang Mu akhirnya memiliki momen berdua. Jin Zhao menggoda Jiang Mu, membuatnya tertawa, namun kebersamaan itu kembali terganggu ketika anggota keluarga lain muncul. Untuk menghindari kecurigaan, Jin Zhao terpaksa melompat ke air dan berpura-pura berenang. Adik Jin Zhao kemudian datang membawa 2 es krim dan meletakkannya tanpa banyak bicara, seolah memahami situasi di antara mereka. Jiang Mu membantu mengeringkan tubuh Jin Zhao dengan handuk, dan keduanya kembali berbagi momen singkat yang penuh perasaan. Di bengkel, Jiang Mu tiba-tiba memeluk Jin Zhao tanpa melihat situasi. Ia berani bermanja-manja. Dan situasi mendadak berubah karena Asanlai datang dan menggoda mereka. Lalu agar bisa berduaan dan menikmati momen kemesraan, kedua mekanik diminta beristirahat dengan alasan membeli minuman dan mengambil suku cadang untuk membuat bengkel menjadi sepi. Meskipun awalnya para mekanik menolak karena alasan Jin Zhao yang tak jelas, mereka terpaksa pergi. Di dalam ruangan, Jiang Mu memberi isyarat agar Jin Zhao mendekat. Setelah memastikan tak ada orang lain, jarak di antara mereka kembali menipis. Anjing peliharaan mereka sempat muncul dan hampir memergoki, hingga wajahnya ditutupi handuk. Meski sempat ragu, Jiang Mu kembali meyakinkan Jin Zhao, dan keduanya larut dalam momen asmara yang penuh gairah dan hasrat. Mereka ciuman. Dengan geragas membuat mereka larut dalam gairah. Tanpa sadar ada orang yang memperhatikan tingkah laku mereka, yaitu Sanlai yang mengintip. Malam itu mereka pergi dengan mobil untuk menyaksikan hujan meteor. Mereka berjanji untuk tetap terjaga. Jin Zhao membuka kotak makan berisi stroberi, membuat Jiang Mu sangat senang. Saat stroberi menempel di bibir Jiang Mu, Jin Zhao mendekat dan memakannya langsung dari sana, menikmati momen keromantisan layaknya suami istri yang bercinta di mana saja dan tak menghiraukan tempat. Musik lembut mengiringi saat hujan meteor mulai turun. Jiang Mu memanjatkan harapan agar kebahagiaan ini bisa terus berlanjut, sementara Jin Zhao memeluknya dengan keyakinan bahwa harapannya telah terwujud. Telah terwujud. Keesokan paginya, Jin Zhao mengenakan pakaian balap. Jiang Mu membutuhkan foto untuk acara amal dan meminta bantuannya. Jin Zhao merapikan rambut Jiang Mu sebelum memotret. Mereka juga mengambil foto bersama menggunakan pengatur waktu, menikmati momen langka itu. Acara amal berlangsung lancar, Jiang Mu tampil menari dan bernyanyi bersama Nana, dan acara berjalan sukses. Namun suasana berubah saat Nana mengajak Jiang Mu menikmati es krim kelapa. Di sana, Jiang Mu tanpa sengaja melihat Jin Zhao duduk bersama seorang perempuan di tengah pesta. Tangan Jin Zhao berada di bahu perempuan itu, dan sentuhan di wajahnya membuat Jiang Mu terluka. Ia memilih pergi dan menolak makan apapun. Jin Zhao sempat ingin mengejar, tetapi terhalang oleh seseorang dan terpaksa kembali melanjutkan urusannya. Jiang Mu berjalan sendirian sambil menangis, teringat janji Jin Zhao yang pernah berkata tak akan menyakitinya. Ia duduk di pinggir jalan, menangis terseduh-seduh. Setelah urusannya selesai, Jin Zhao bertemu seorang pria bernama Yafen. Percakapan mereka menunjukkan bahwa Jin Zhao masih terikat kesepakatan lama dan menjalankan sesuatu secara diam-diam. Yafen meminta peta kompetisi sebelum pergi. Di sebuah jembatan, Jin Zhao berdiri termenung ketika Jiang Mu datang sambil menangis dan mencoba menghindar. Jin Zhao menahannya. Jiang Mu meluapkan semua emosinya, memukul Jin Zhao sambil mengatakan bahwa rasa sakitnya tak mudah hilang. Jin Zhao hanya meminta maaf berulang kali, lalu memeluk Jiang Mu, berusaha meyakinkannya bahwa keadaan tidak seperti yang ia bayangkan. Jiang Mu menangis dalam pelukannya. Tiba-tiba, ibu tiri mereka muncul dan melihat mereka berpelukan. Jiang Mu langsung menjauh, Jin Zhao terkejut, dan sang ibu pergi dengan wajah terheran-heran meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan dan kecanggungan. Suasana berubah menjadi tegang.
Jiang Mu berada di kamarnya dalam kondisi gelisah, pikirannya kacau oleh kejadian yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, Ibu Jin Zhao juga tak bisa menenangkan hatinya. Bayangan Jiang Mu dan Jin Zhao yang berpelukan terus terngiang di benaknya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Jiang Mu turun ke lobi dan memohon agar kejadian itu tidak diberitahukan kepada ayahnya. Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ibu Jin Zhao menenangkannya dengan lembut. Ia berkata bahwa sejak kecil ia mengenal Jin Zhao sebagai sosok yang dapat diandalkan, seseorang yang selalu memikul beban sendiri. Namun ia juga sadar, Ibu Jiang Mu tidak akan pernah menerima hubungan mereka. Meski begitu, ia mengakui satu hal, sejak Jiang Mu hadir kembali dalam hidup Jin Zhao, putranya berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia mengaku bahwa alasan ia datang dan bertahan di tempat itu hanya satu, Jin Zhao. Sementara itu di garasi, Jin Zhao datang dan menanyakan keberadaan Jiang Mu. Saat tahu Jiang Mu aman di rumah ayahnya, ia menghela napas lega. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama. Pertengkaran pecah antara Jin Zhao dan Sanlai. Sanlai menilai Jin Zhao keliru karena terus menyembunyikan kebenaran dengan alasan melindungi Jiang Mu. Ia menegaskan bahwa rahasia yang disimpan terlalu lama justru akan melukai lebih dalam jika terbongkar dari orang lain. Jin Zhao bersikeras bahwa semua yang ia lakukan demi kebaikan Jiang Mu, tetapi sikapnya dianggap terlalu arogan dan membahayakan banyak pihak. Malam harinya, Jiang Mu kembali ke garasi dan bertemu Wan Jing, yang datang khusus untuk memperingatkannya. Wan Jing meminta Jiang Mu membujuk Jin Zhao agar tidak terlibat lebih jauh dengan sebuah perkumpulan berbahaya. Ia tak bisa menjelaskan detailnya karena berisiko, namun menegaskan bahwa jika Jin Zhao terus terlibat, akibatnya bisa sangat buruk. Setelah Wan Jing pergi, Jiang Mu menemui Jin Zhao dan hanya meminta satu hal sederhana, agar Jin Zhao selalu menjaga keselamatannya. Perlahan, Jiang Mu mulai menyadari bahwa Jin Zhao terlibat dalam sesuatu yang berbahaya, kemungkinan demi uang. Ia bahkan menawarkan bantuan finansial, tetapi Jin Zhao menegaskan bahwa tidak semua hal dilakukan demi uang. Jiang Mu hanya ingin berada di sisinya malam itu, sekadar menemani. Dalam percakapan mereka, Jiang Mu mulai mengaitkan kejadian-kejadian sebelumnya dan menyadari bahwa perlombaan yang pernah mereka ikuti berkaitan dengan perkumpulan tersebut. Jin Zhao memilih tidak menjelaskan banyak dan meminta Jiang Mu tidak terlalu jauh masuk. Sikap itu membuat Jiang Mu yakin bahwa Jin Zhao belum sepenuhnya jujur. Di dalam hatinya, ia semakin yakin bahwa perkumpulan itu adalah organisasi bawah tanah yang berbahaya. Akhirnya, Jin Zhao mengaku bahwa ia tidak melukai siapapun dan hanya terlibat sementara demi uang. Ia berjanji semuanya akan selesai dalam 2 minggu. Jiang Mu meminta jaminan bahwa setelah itu Jin Zhao tidak akan melakukan hal berbahaya lagi. Jin Zhao pun berjanji. Di sisi lain, Sanlai terlihat memancing sendirian. Jin Zhao datang membawa minuman dan mencoba mencairkan suasana. Setelah ketegangan mereda, Jin Zhao mengakui kesalahannya dan menyadari bahwa ia seharusnya jujur sejak awal. Sanlai kemudian menceritakan masa lalunya, bagaimana ayahnya terlibat dunia kriminal dan hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Jin Zhao akhirnya memahami makna peringatan itu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. 那个是我的浮漂，好好跟他解释清楚。 Seseorang diam-diam membuka garasi tempat mobil balap Jin Zhao disimpan. Tak lama kemudian, Jiang Mu kembali ke garasi dan bertemu Wan Jing lagi. Saat mereka berbincang, seorang mekanik berteriak panik. Mobil Jin Zhao ditemukan rusak parah, komponen penting dicuri, kaca pelindung dihancurkan. Orang-orang berkumpul, suasana kacau, emosi memuncak. Jin Zhao marah dan menuduh pihak tertentu berada di balik kejadian ini. Tuduhan itu melukai Wan Jing. Ia menangis dan pergi sambil mengatakan bahwa ia datang untuk memperingatkan, bukan mencelakai. Jiang Mu hanya bisa terdiam menyaksikan semuanya. Jin Zhao mencoba menenangkan Jiang Mu, mengingatkan masa kecilnya, saat kegagalan kecil dulu terasa seperti akhir dunia, padahal tidak. Ia meyakinkan bahwa apa yang mereka hadapi sekarang juga bukan akhir segalanya. Namun saat Jiang Mu melihat kondisi mobil Jin Zhao yang hancur total, hatinya kembali terpuruk. Di saat yang sama, Jin Zhao meluapkan emosinya dengan memukul He Zeng. He Zeng hanya diam menerima amarah itu. Di tempat lain, Jiang Mu berjalan di pasar dan melihat pria bertopi yang pernah ia lihat bersama Jin Zhao.
Teringat bahwa Jin Zhao pernah menyangkal keberadaan pria itu, Jiang Mu mengikuti pria tersebut hingga ke sebuah gang. Pria itu tiba-tiba memperingatkannya agar tidak ikut campur. Jiang Mu berdalih sedang mencari teman, lalu pergi saat melihat temannya di ujung gang. Malamnya, Jin Zhao menemui pria itu di sebuah klub malam. Pria tersebut memperingatkan agar urusan pribadi Jin Zhao tidak mengganggu kepentingan mereka. Ia juga mengungkap bahwa dalam balapan rintangan jalan gunung nanti, lawan Jin Zhao adalah He Zheng. Percakapan berakhir dengan tekanan yang menyesakkan. Jiang Mu kembali ke garasi dan duduk terdiam. Tak lama kemudian, Jin Zhao datang. Kali ini, ia memutuskan membuka semua rahasia. Ia menceritakan masa lalunya, selama 3 tahun bekerja di garasi Won dan menerima pekerjaan berisiko. Salah satu mobil yang ia modifikasi terlibat kecelakaan fatal hingga merenggut nyawa seseorang. Ia menjadi sasaran tuduhan, hidupnya hancur, dan namanya tercemar. Jin Zhao mengaku sempat menolak berbagai tawaran, tetapi akhirnya menerima karena terdesak. Hingga ia mengetahui bahwa sabotase itu dilakukan orang lain. Dari situlah ia bertemu petugas Lu, anggota Biro Anti Penyelundupan, yang memintanya menyusup ke dalam perkumpulan balap ilegal. Balapan yang terlihat biasa hanyalah kedok untuk menjaring orang-orang terdesak secara finansial. Keterlibatan Jin Zhao bukan hanya demi penyelidikan, tetapi juga demi membalas ketidakadilan yang menghancurkan hidupnya selama 2 tahun terakhir. Sebagai imbalan, namanya akan dibersihkan sepenuhnya. Namun jika konflik tak bisa diselesaikan, balapan akan menjadi penentu, yang kalah harus menghilang. Saat Jiang Mu bertanya tentang mobilnya yang rusak, Jin Zhao mengatakan ia akan mencari jalan keluar. Ia mengakui bahwa sejak Jiang Mu hadir, keinginannya untuk membuktikan diri sebagai orang yang layak semakin kuat. Ia ingin pantas berdiri di sisi Jiang Mu. Karena itu, ia memilih jujur meski berisiko. Air mata memenuhi mata Jiang Mu. Jin Zhao meminta Jiang Mu pergi demi keselamatannya, tetapi Jiang Mu menolak dan menggenggam tangannya erat. Ia tahu jalan yang ditempuh Jin Zhao berbahaya, namun ia tak sanggup meninggalkannya. Jin Zhao menegaskan bahwa kejahatan tak boleh dibiarkan menang. Ia siap menanggung risiko apapun, bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Mendengar itu, Jiang Mu terkejut dan diliputi ketakutan. Yang paling ia takuti kini hanya satu, kehilangan Jin Zhao. Jiang Mu diliputi kecemasan yang tak kunjung reda. Pikirannya terus kembali pada ucapan Jin Zhao, bahwa mereka harus menemukan bengkel yang benar-benar mampu memperbaiki mobil itu. Malam harinya, Jiang Mu kembali menemui Jin Zhao dan mengajaknya pergi, karena ia merasa telah menemukan sebuah jalan keluar. Mereka tiba di sebuah pabrik yang ternyata milik ayah Pangkai. Di sana, Pangkai memperkenalkan Jin Zhao kepada kepala insinyur pabrik, Tuan Ren, yang ternyata sudah lama saling mengenal dengan Jin Zhao. Jiang Mu diminta menunggu di luar sementara Jin Zhao masuk untuk membahas rencana perbaikan secara rinci. Saat Jin Zhao keluar, ia meminta Jiang Mu pulang lebih dulu dan berjanji akan menjelaskan semuanya setelah urusan ini beres. Proses perbaikan mobil pun dimulai. Jiang Mu kembali ke bengkel dan berbincang dengan Pangkai. Dari sana, ia mengetahui bahwa ayah Pangkai sudah memahami kondisi Jin Zhao, termasuk konflik masa lalunya dengan Tuan Won. Bahkan, Pangkai sampai mengancam tidak akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi jika ayahnya menolak membantu Jin Zhao. Tekanan itu akhirnya membuat sang ayah menyetujui permintaan mereka. Di sisi lain, Sanlai mengantarkan makanan ke bengkel tanpa menyadari bahwa sebuah mobil putih terus membuntutinya dari kejauhan. Tuan Ren membagikan makanan kepada semua orang, sementara bengkel dipenuhi kesibukan siang dan malam demi menyelesaikan mobil Jin Zhao tepat waktu. Suatu hari, Jin Zhao melihat seseorang datang membawa makanan. Saat ia mendekat, ia terkejut mendapati Jiang Mu berdiri di sana. Setelah membagikan makanan, Jiang Mu menyusul Jin Zhao keluar untuk mencari udara segar. Jin Zhao sengaja menghilang sejenak, lalu tiba-tiba menarik Jiang Mu ke samping dengan jahil. Keduanya tertawa kecil, saling menggoda, sebelum akhirnya berpelukan dengan hangat, pelukan yang terasa seperti tempat pulang. Dalam momen itu, Jiang Mu mengungkapkan harapannya tentang masa depan. Ia mengajak Jin Zhao kembali ke Nanjing, membuka bengkel bersama, atau bahkan menjalankan kedai kopi kecil di kaki gunung, hidup sederhana, tenang, dan jauh dari bahaya. Jin Zhao tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan semuanya.
Ia mencium Jiang Mu dengan lembut, lalu meminta maaf karena belum bisa banyak menghabiskan waktu bersamanya karena proyek mobil sudah memasuki tahap akhir. Jiang Mu menerima itu dengan hati yang lapang. Tanpa sengaja, Pangkai memergoki momen mereka. Ia langsung menyadari hubungan keduanya, namun memilih berpura-pura tidak tahu dan pergi sambil tersenyum. Keesokan paginya, Jiang Mu merasa sangat bahagia. Jin Zhao datang membawa mobil barunya yang telah sepenuhnya dimodifikasi dan diperbaiki. Mereka pergi berkendara bersama, menikmati perjalanan panjang dengan musik yang mengalun pelan. Di sebuah tempat peristirahatan sederhana, mereka berhenti dan menyaksikan pertunjukan jalanan. Jin Zhao memandangi Jiang Mu dengan senyum penuh rasa sayang, seolah ingin mengabadikan wajah itu di ingatannya. Malam harinya, Jin Zhao mengajak Jiang Mu menyalakan kembang api. Awalnya Jiang Mu takut, tetapi akhirnya ikut tertawa dan menikmati momen tersebut. Jin Zhao lalu memberinya hadiah, sebuah pulpen baru, menggantikan pulpen lama yang pernah ia berikan di masa kecil. Cahaya kembang api menerangi wajah mereka, menciptakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Keesokan pagi, Jin Zhao menggambar Jiang Mu secara diam-diam. Jiang Mu memergokinya dan meminta Jin Zhao melanjutkan gambar itu di depannya. Mereka saling menggambar satu sama lain sambil tertawa, meski hasil gambar Jiang Mu jauh dari sempurna. Lain, Sunlight sedang memberi makan hewan peliharaannya ketika sekelompok orang tiba-tiba menculiknya dan memasukkannya ke dalam mobil putih yang sejak lama mengintai. Jin Zhao melihat kejadian itu dan langsung mengejar mereka. Ia menghadang kendaraan tersebut dan terlibat perkelahian sengit hingga berhasil membebaskan Sunlight. Muncul kilas balik masa sekolah mereka. Jin Zhao dan Sunlight adalah sahabat sejak kecil. Sunlight dikenal ceroboh dan selalu membiarkan tali sepatunya terurai karena takut ditinggalkan. Suatu hari, Sunlight dipukuli penagih utang akibat masalah ayahnya. Jin Zhao datang menolong, membawanya kabur, dan berjanji akan selalu menunggunya. Sejak hari itu, Sunlight berani mengikat tali sepatunya sendiri. Kembali ke masa kini, Sunlight menyadari bahwa masalah yang menimpanya kembali berkaitan dengan ayahnya. Jin Zhao bertekad membantu menyelamatkan ayah Sunlight dan menawarkan bantuan keuangan. Namun Sunlight menolak. Ia menegaskan bahwa Jin Zhao adalah saudara baginya, bukan seseorang yang bisa diukur dengan uang. Meski begitu, ia mengaku lelah hidup dalam ketakutan. Ia bermimpi memiliki restoran kecil bergaya kafe, mengadopsi 2 anjing jalanan, dan menjalani hidup tenang bersama orang-orang terdekatnya. Sunlight diam-diam mengumpulkan dana, namun jumlahnya masih jauh dari cukup. Saat Jin Zhao mencarinya, Sunlight sudah menghilang, hanya meninggalkan sebuah catatan bahwa ia pergi menjemput ayahnya dan meminta agar tidak dikhawatirkan. Menyadari bahaya, Jin Zhao segera menghubungi petugas Lu untuk melacak keberadaan Sunlight. Di tempat lain, Sunlight menemui para penjahat dengan tas berisi uang dan menuntut pembebasan ayahnya. Saat tas dibuka, ternyata hanya bagian atas yang berisi uang, sisanya dipenuhi sampah. Sunlight mengancam dengan pisau, tetapi justru dianiaya. Saat ayahnya memohon, Jin Zhao muncul dan menyerang para penjahat itu. Perkelahian sengit terjadi hingga suara sirene polisi terdengar, memaksa para penjahat melarikan diri. Setelahnya, Sunlight meluapkan emosinya kepada sang ayah, menyalahkan kebiasaan berjudi yang telah menghancurkan segalanya. Ia mengatakan bahwa ini adalah kali terakhir ia menyelamatkannya. Sunlight pergi bersama Jin Zhao, meninggalkan ayahnya yang terluka. Namun di tengah perjalanan, rasa bersalah menghantamnya. Ia menyadari ayahnya telah menua dan tak lagi membalas amarah seperti dulu. Setelah ditegur Jin Zhao dengan candaan ringan, Sunlight akhirnya kembali menolong ayahnya. Jin Zhao hanya tersenyum melihat perubahan itu. Di sisi lain, petugas Lu terlihat membahas sebuah ponsel khusus yang mampu menyebarkan virus ke perangkat lain, menandakan rencana besar yang masih tersembunyi. Sementara itu, suasana hangat kembali ditampilkan di sisi Jin Zhao dan Jiang Mu. Jin Zhao menerima paket berisi 1 set Lego berbentuk pesawat luar angkasa yang dipesan Jiang Mu. Mereka sepakat untuk merakitnya bersama di masa depan, sebuah simbol harapan akan waktu panjang yang akan mereka jalani bersama. Kehangatan semakin terasa saat mereka merawat anjing peliharaan yang kotor karena bermain lumpur.
Hubungan mereka dipenuhi momen ringan, cemburu kecil, dan kebahagiaan sederhana. Jiang Mu melontarkan pertanyaan iseng tentang keluarga dan masa depan, yang dijawab Jin Zhao dengan senyum tenang. Saat Jiang Mu menyadari pakaiannya kotor dan pergi berganti baju, Jin Zhao menyusul ke kamar untuk membantunya memilihkan pakaian. Ketika Jiang Mu mendekat, suasana perlahan berubah menjadi lebih intim, dipenuhi keheningan yang syarat perasaan.